Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 441, sudah percaya sekarang? Untuk pertama kalinya, Petrus tidak percaya diri dan gelagapan saat berhadapan dengan petarung dari generasi muda sepertinya. Dan, dia tidak berani menolak. Terima kasih. Setelah mengambil kunci dan terdengar suara, Ivan pergi. Adapun masalah setelah itu di balai bela diri. Dia tertarik dan tidak peduli. Dia hanya peduli tentang api penyucian Veleura. Alasan dia membunuh dengan cepat adalah untuk menghemat waktu. Dia akan pergi ke Taman Nasional untuk bertemu dengan wanita dan menemukan petunjuk ke api penyucian Veleura. Saat dia berpikir bahwa ibu kandungnya kemungkinan sedang menderita di api penyucian Veleura, Ivan tidak mau menunda. Dia menginjak pedal gas di sepanjang jalan. Dia langsung pergi ke Taman Nasional. Saat dia tiba, masih ada sekitar 10 menit sebelum waktu yang ditentukan. Setelah menunggu hampir 13 atau 4 menit, Ranira datang. Dari kejauhan, Ivan memperhatikannya. Di satu sisi, hanya ada sedikit orang di taman, dan di sisi lain, wanita terlalu cantik. Hari ini, dia tidak mengenakan seragam militer seperti tadi malam. Dia mengenakan rok mini dan blus hitam. Dia tetap terlihat cantik. Tingginya hampir 180 cm. Otomatis, dia juga memiliki sepasang kaki putih ramping dan lurus, tubuh bagian atasnya penuh, dan wajah cantik. Sekilas, dia tidak terlihat seperti tentara. Dia benar-benar mirip dengan artis yang tumbuh di rumah kaca. Namun, Ivan mendengarkan Alina memperkenalkan tadi malam. Wanita tampak seindah bunga, tetapi sebenarnya dia berjuang di medan perang dan melangkah ke posisi jenderal besar selangkah demi selangkah dengan kekuatannya. Di ketentaraan, julukannya adalah harimau yang ganas. Dia sangat ganas seperti harimau. Para prajurit memanggilnya harimau betina. Bisa dibayangkan betapa galaknya dia. Di depan wanita, ada seorang lelaki tua. Orang tua itu sedikit lebih pendek, sekitar 170 cm. Aura energinya tenang dan terkendali, dia berusia 60 hingga 70 tahun. Dia memiliki sikap mengesankan. Ivan dapat dengan jelas melihat bahwa ada 4 lalat yang berada 3 atau 4 meter darinya. Lalat-lalat itu akan terbang ke depan ketika mereka tiba-tiba mendarat dan mati. Saat dia berjalan, tidak ada gerakan. Oleh karena itu, suara langkah kaki sedikit pun tidak terdengar. Tepatnya, bukan karena mereka tidak dapat mendengarnya, tetapi memang tidak ada langkah kaki. Sungguh tidak ada, sehingga tidak bisa mendengarnya. Dia tampaknya menginjak tanah pada setiap langkahnya. Akan tetapi, jika dilihat dengan cermat, selalu ada jarak 0,00001 mm dari tanah. Jika Ivan tidak mengamati dengan cermat dan memiliki mata penglihatan batin yang bisa memperlambat kecepatan, tidak mungkin dia bisa menyadari hal seperti itu. Dengan kata lain, orang tua ini tidak berjalan. Dia sedang melayang. Ivan bangkit dan maju untuk menyambut. Nona Ranida! Tuan Reed, kenapa kamu begitu cepat? Hanita tahu bahwa Ivan akan berpartisipasi dalam pertarungan persahabatan keluarga kerajaan hari ini. Akan tetapi, lelaki tua di depannya terlalu sibuk. Ada berbagai macam jadwal yang menunggunya setiap hari. Satu-satunya waktu luang adalah hari ini. Bahkan pada saat ini, wanita sudah berusaha menahannya. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. Kamu menyerah dalam pertandingan persahabatan keluarga kerajaan? Tidak, itu sudah berakhir. Ivan tersenyum dan berkata terus terang. Aku datang ke sini setelah memenangkan kejuaraan. Cih, apa yang sedang kamu banggakan? Wanita menatap sinis. Bukannya dia tidak tahu sistem pertandingan persahabatan keluarga kerajaan. Kalaupun juaranya adalah Ivan, tidak mungkin hari ini. Karena pertandingan akan memakan waktu sekitar 2 atau 3 hari hingga semuanya selesai. Dia melewati topik ini dan memperkenalkan kepada Ivan. Tuan Reed, ini adalah tetua yang saya ceritakan pada Anda. Dia adalah guru di pasukan kami dan juga wakil komandan tentara Cavalry, Peter, Tuan Peter. Wakil komandan tentara. Ivan agak terkejut. Tanpa diduga, lelaki tua di depannya memiliki status setinggi itu. Harus diketahui. Cavalry adalah ibu kota kerajaan Dragonfire dan wakil komandan tentara Cavalry setara dengan wakil komandan seluruh tentara kerajaan Dragonfire. Walaupun ada kata wakil, tidak terlalu berbeda dengan komandan. Kenapa? Karena tetua nomor 1 bertanggung jawab atas kelompok ini di kerajaan Dragonfire. Tetua nomor 1 biasanya sibuk dengan urusan resmi. Dia tidak akan secara pribadi mengelola tentara sampai periode khusus. Dulu, Ivan hanya bisa mendengar nama Peter dari berita. Tanpa diduga, dia benar-benar melihat orang yang nyata hari ini. Selain itu, dia juga menyambutnya secara pribadi. Sejujurnya, Ivan tersanjung. Meskipun kekuatannya lumayan, dalam hal identitas, dia hanya seorang petarung yang kurang dikenal. Peter adalah wakil komandan tentara. Status mereka sangat berbeda. Baru kemudian, Ivan menemukan bahwa sudah tidak ada seorang pun di taman. Darurat militer diberlakukan. Tuan Peter, ini Ivan yang saya ceritakan pada Anda. Dia yang membunuh Hadi dan dia juga yang ingin tahu tentang api penyucian Veleura. Halo, Tuan Peter. Melihat karakter seperti itu, Ivan mau tidak mau sedikit bersemangat. Karena upaya orang-orang inilah, kerajaan Dragonfire dapat berkembang dengan lancar dan juga dapat tumbuh menjadi kerajaan yang mengerikan yang setara dengan kerajaan Phoenix seperti ini hari ini. Dia menghormati dan mengagumi Peter dari lubuk hatinya. Anak muda, gak usah sungkan. Namamu sudah menyebar di telinga kami.
Peter tersenyum hangat dan berjabat tangan dengan Ivan. Juara pertandingan persahabatan kali ini juga merupakan orang pertama yang bisa menyelesaikan pertandingan dalam waktu kurang dari 10 menit. Ya! Ivan agak terkejut. Apakah transmisinya begitu cepat? Namun, itu normal. Dengan identitas Peter, jika dia ingin mengetahui berita pertandingan itu, tentu saja tidak sulit untuk mendapatkan berita. Bagaimanapun, ada 2.000 hingga 3.000 saksi di tempat kejadian. Selamat! Peter berkata kepada Ivan. Kamu punya masa depan yang cerah. Pertandingan persahabatan antara keluarga kerajaan adalah acara besar bahkan bagi pejabat tinggi kerajaan Dragonfire. Oleh karena itu, Peter telah memperhatikan karena mereka harus memilih elite dari pertandingan persahabatan sebelumnya dan memilih elite dari elite lagi. Para elite ini akan menjadi manajer di berbagai posisi penting di kerajaan Dragonfire di masa depan. Peter. Dia juga berasal dari keluarga kerajaan. Dia juga menang dalam pertandingan persahabatan. Kamu adalah orang pertama sejak pertandingan persahabatan kerajaan Dragonfire diadakan. Puji Peter lagi. Di samping, Rhaenyra terkejut. Pak, apa yang kamu katakan? Apa dia benar-benar juara dalam pertandingan persahabatan? Rhaenyra tidak mengerti. Baru berapa lama sejak pertandingan persahabatan dimulai dan juaranya sudah diumumkan? Selain itu, Peter memuji Ivan seperti itu. Harus diketahui, dia telah menjadi murid Peter selama bertahun-tahun. Pujian terbaik yang dia dapatkan adalah lumayan, masih oke, hampir tidak apa-apa, dan sejenisnya. Untuk Ivan, dia benar-benar memberikan pujian? Tentu saja itu benar. Temanmu menantang lebih dari 100 orang pada saat bersamaan dan mengalahkan mereka dalam waktu kurang dari 3 menit. Selain itu, Petus juga langsung menyerah. Tidak hanya itu, dia juga membunuh kepala keluarga yang Abraham dalam satu pukulan. Tatapan Peter menunjukkan pujian. Ini! Rhaenyra sudah terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Peter selalu tegas dalam bicaranya dan tidak akan pernah berbohong padanya. Terlebih lagi itu adalah masalah besar. Apa kamu percaya padaku sekarang? Ivan tersenyum dan mengangkat bahu, lalu berkata kepada Peter. Tuan Peter, mari kita pergi ke sana dan duduk dan mengobrol. Bab 442, meminta tolong. Peter mengikuti Ivan menuju pavilion dan duduk dengan santai seperti orang tua yang pergi ke taman untuk berolahraga. Tuan Reed, Rhaenyra sudah memberitahuku alasan mengapa kamu ingin menemuiku. Aku memang tahu sesuatu tentang api penyucian Veliora. Setelah duduk, Peter langsung ke inti pembicaraan. Napas Ivan tercekat. Tuan Peter, tolong jelaskan. Meskipun api penyucian Veliora adalah penjara, tempat tersebut bukan di bawah yurisdiksi kerajaan Dragonfire. Penguasa sebenarnya adalah asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire. Peter perlahan-lahan menjelaskan asal-usul api penyucian Veliora. Asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire? Ivan agak mengernyit. Dia baru saja membunuh putra direktur asosiasi seni bela diri dan sekarang api penyucian Veliora berada di bawah kendali asosiasi seni bela diri. Jika meminta mereka untuk melepaskan seseorang, apa mereka akan menyetujuinya? Sesaat, pemikiran ini sempat melintas di benak Ivan. Namun, tidak peduli api penyucian Veliora berada di bawah kendali siapa, dia harus tetap menyelamatkan ibunya. Benar. Peter mengangguk. Api penyucian Veliora didirikan oleh ketua pertama asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire. Mereka yang masuk penjara di api penyucian Veliora semuanya adalah musuh asosiasi seni bela diri. Api penyucian Veliora telah ada selama lebih dari 100 tahun. Di sana, kabarnya ada seorang petarung hebat yang menjaganya. Bukankah yang ditahan semuanya adalah musuh mereka? Kenapa tidak langsung dihabisi saja? Ivan agak bingung. Api penyucian Veliora memenjarakan musuh-musuh asosiasi seni bela diri. Bukankah itu artinya ibu kandungnya, atau lebih tepatnya, seluruh keluarga Reed, dan bahkan dirinya sendiri, adalah musuh dari asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire? Sebenarnya, saat itu, Augeas pernah mengatakan alasan keluarga Reed hancur adalah karena seseorang yang berpengaruh di keluarga neneknya membutuhkan akar roh yang cocok. Setelah dicari kemana-mana, hanya akar roh ayahnya yang cocok. Untuk menghindari masalah yang tak diinginkan kelak, keluarga itu langsung memusnahkan keluarga Reed. Augeas hanya alat bagi keluarga itu. Karena dia hanya bertindak sebagai alat, dia membiarkan seseorang yang berusia puluhan tahun melompat ke akar roh sekaligus. Sekarang, apakah keluarga itu ada hubungannya dengan asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire? Ivan terus memikirkannya, dia hanya dapat berspekulasi saja. Hanya ada dua kemungkinan. Mereka ingin mendapatkan informasi atau sesuatu dari musuh mereka. Bisa jadi mereka juga tidak ingin musuh mereka mati dengan mudah. Mereka ingin hidup musuh mereka lebih sengsara dari kematian. Peter lalu berkata dengan serius. Tuan Reed, telah kudengar dari Rhaenyra bahwa api penyucian Veliora berhubungan dengan keberadaan salah seorang dari kerabatmu. Mungkinkah salah seorang dari kerabatmu berada di sana? Walaupun Peter memiliki status yang terhormat dan umur yang panjang, dia selalu menganggap Ivan sebagai lawan bicara yang setara sehingga dia pun memanggil dengan sapaan Tuan. Saat mengobrol dengan beliau, Ivan merasa sangat nyaman. Namun, dia tidak boleh terlena. Ivan tetap harus mempertahankan kewaspadaannya. Orang tua itu mungkin bisa dipercaya, tetapi pada akhirnya, Ivan masih belum mengenalnya sebab dia baru saja bertemu dengan orang tua itu. Awalnya, bukankah Augeas juga bisa dipercaya? Orang seperti ini dapat diibaratkan seperti rubah licik yang otaknya cerdik. Orang-orang semacam ini tentu tidak akan menunjukkan sifat asli mereka. Oleh karena itu, Ivan tidak mengatakan perihal ibunya. Sebaliknya, dia berkata, benar. Api penyucian Veliora berkaitan dengan keberadaan salah seorang kerabatku. Apa Tuan Peter tahu di mana api penyucian Veliora? Api penyucian Veliora adalah rahasia asosiasi seni bela diri. Hanya anggota inti yang mengetahuinya. Jangankan aku,
Seorang pemimpin elitis saja tidak tahu di mana api penyucian Veliora berada. Api penyucian Veliora ini sama seperti beberapa penjara krusial di kerajaan Dragonfire. Kalau bukan orang yang berkepentingan, lokasi tersebut tidak boleh diberitahukan. Peter menggelengkan kepalanya. Aku telah memberitahu semua yang aku ketahui. Baiklah. Ivan menghela napas. Namun, karena saat ini dia sudah tahu pihak yang membawai api penyucian Veliora ini, setidaknya dia sudah memiliki arah. Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Dragonfire. Dia harus mencari cara untuk menggoyahkannya. Kalau salah seorang dari kerabatmu ditahan di api penyucian Veliora, dengan pencapaianmu saat ini, Kerajaan Dragonfire mungkin dapat memberimu bantuan dengan menanyakan seseorang yang penting dari Asosiasi Seni Bela Diri. Kata Peter. Terima kasih, Tuan Peter. Tapi tidak perlu untuk saat ini. Ivan menolak dengan tegas. Jika Asosiasi Seni Bela Diri benar-benar terkait dengan keluarga itu, mungkin saja musuhnya menjadi waspada dan malah berakibat fatal pada ibunya. Apa yang harus dilakukannya saat ini adalah menemukan lokasi api penyucian Veliora terlebih dahulu. Selama dia tahu api penyucian Veliora berada di bawah yurisdiksi Asosiasi Seni Bela Diri, dia pasti dapat menemukan lokasinya. Setelah menemukan lokasinya, menyelamatkan ibunya tentu akan lebih mudah. Terima kasih, Tuan Peter, karena sudah datang menemuiku di tengah kesibukan. Ivan berterima kasih padanya, lalu bertanya pada saat yang sama. Kalau ada sesuatu yang dapat kulakukan untuk Tuan Peter, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Ivan tahu bahwa pasti ada motif tersembunyi hingga seseorang dengan status dan kedudukan seperti Peter mau datang untuk menemuinya. Bagaimanapun juga, dia dan Peter bukan teman maupun kerabat, Peter sama sekali tidak berkewajiban untuk menemuinya. Walaupun beliau mungkin berhati baik dan suka menolong, apa yang baru saja beliau katakan bisa saja disampaikan oleh wanita. Beliau tidak perlu mendatanginya secara pribadi. Tetapi, beliau datang menemuinya. Beliau datang secara pribadi dan langsung menjelaskannya. Jika Peter menemuinya setelah kompetisi persahabatan, bisa saja Peter datang untuk merekrut Ivan atau sejenisnya karena performa Ivan yang luar biasa saat pertandingan. Tetapi, kasusnya bukan seperti itu, beliau sudah berniat untuk menemui Ivan sebelum kompetisi persahabatan dimulai. Tuan Reed memang cerdas. Peter tersenyum ramah, tatapannya penuh kekaguman. Dari kata-kata Ivan, tidak sulit untuk mengetahui bahwa Ivan sudah tahu bahwa dirinya datang untuk meminta bantuan. Aku ingin memohon bantuanmu. Tuan Peter, Anda terlalu segan. Anda tidak perlu sampai memohon. Anda sudah memberitahu saya hal-hal ini, tentu saya akan membantu Anda melakukan beberapa hal. Anggap saja sebagai pertukaran yang setara. Kata Ivan dengan tegas. Dia memiliki kesan yang baik tentang Peter. Karena, saat Peter meminta bantuannya, beliau tidak mengajukan informasi yang beliau ketahui sebagai syarat pertukaran. Sebaliknya, beliau lebih dulu mengatakan apa yang beliau ketahui tentang api penyucian Veliora. Dari sinilah dapat disimpulkan. Peter tidak akan memaksanya. Karena itu, sekalipun dia tidak membantu Peter, Peter tetap akan mengatakan apa yang harus beliau katakan. Baiklah, aku akan mengatakannya. Haha. Peter berkata. Aku mendengar dari wanita bahwa Tuan Reed punya keterampilan medis yang tak tertandingi dan telah menyembuhkan anak angkat Guagui dari penyakit aneh dan sulit disembuhkan, bukan? Memang benar. Ivan mengangguk. Tapi pujian tak tertandingi terlalu berlebihan. Aku hanya bisa sedikit keterampilan medis. Peter melanjutkan. Sejujurnya, aku ingin meminta Tuan Reed untuk memeriksa penyakit yang diderita anakku. Anakku tiba-tiba terkena penyakit aneh 3 tahun lalu. 3 tahun belakangan ini, dia akan segera pingsan begitu keluar rumah. Aku telah meminta tolong banyak dokter. Berbagai pemeriksaan pun telah dijalani, tetapi mereka tidak dapat menemukan kejanggalan apapun. Tubuhnya benar-benar dalam kondisi yang sehat. Aku ingin tahu apa Tuan Reed pernah mendengar penyakit ini? Tatapan Peter penuh harap. Alasan mengapa beliau datang secara pribadi adalah demi ini. Selama bertahun-tahun, beliau telah mencari banyak dokter untuk putranya, dari dokter ilmu pengobatan tradisional, pengobatan modern hingga ke tukang ramal. Akan tetapi, tidak ada yang tahu penyebabnya. Awalnya, ketika wanita mengungkit perihal api penyucian Veliora, beliau tidak berniat untuk datang. Ketika beliau mengetahui bahwa Ivan telah menyelamatkan Putri Alina, beliau pun datang untuk mencoba peruntungannya. Dalam 3 tahun, beliau telah menemui banyak sekali dokter. Setiap kali beliau bertemu dengan para dokter-dokter tersebut, beliau selalu kembali dengan kekecewaan. Dia langsung tertidur begitu keluar rumah. Raut wajah Ivan menjadi serius, dia belum pernah mendengar gejala seperti itu. Tuan Peter, aku perlu melihat keadaannya dulu sebelum aku bisa memastikannya. Aku harus melihat pasiennya dulu. Bab 443, penyakit aneh. Boleh saja kalau bertemu dengannya, tapi aku masih ada urusan pekerjaan. Jadi, aku tidak bisa pergi denganmu. Peter yang memiliki kedudukan tinggi tentu saja memiliki banyak urusan. Peter pun menjadi agak tidak berdaya. Bagaimana kalau wanita saja yang menemanimu ke rumah putraku? Baiklah. Ivan mengangguk sedikit. Aku akan melihatnya dulu. Wanita pun melakukan tugasnya dengan sigap dan membawa Ivan sampai ke rumah putra Peter. Di dalam mobil, wanita juga menjelaskan garis besar situasinya. Putra Peter, bernama Gary Karaba, berusia 50 tahun. Dulu, dia adalah seorang prajurit terhormat di kemiliteran kerajaan Dragonfire dan pernah menjadi atasan wanita. 3 tahun lalu, ketika ada sesi latihan di kemiliteran, dia adalah instruktur kami, tetapi dia tidak datang pagi itu. Ketika kami menemukannya, dia pingsan di asrama tentara. Dia pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani berbagai pemeriksaan, tetapi tidak ada kejanggalan yang ditemukan. Karena itu, dia lalu dipulangkan. Sesampainya di rumahnya, tidak sampai 5 menit, dia tiba-tiba terbangun. Wanita pun melanjutkan. Sejak saat itu, begitu dia meninggalkan rumah,
dia akan langsung lesu dan pingsan. Gary adalah putra kesayangan guru. Karena kejadian ini, setiap kali ada kesempatan, guru akan mencarikan dokter untuknya. Dalam 3 tahun terakhir, sudah banyak sekali dokter terkenal di dalam dan luar negeri yang telah beliau kunjungi, tetapi semuanya tidak membuahkan hasil. Guru mendengar bahwa kamu menyembuhkan penyakit Putri Alina. Karena itulah beliau meluangkan waktunya untuk menemuimu. Setelah menemuimu, dia harus bergegas ke gedung di sebelah Taman Nasional untuk rapat. Setelah menceritakan penyakit Gary, Ranira menghela napas. Memang sangat janggal. Ini adalah pertama kalinya Ivan mendengar penyakit aneh seperti itu. 20 menit kemudian, Ranita membawa Ivan ke daerah perumahan di Valley. Komplek perumahan tersebut sangat luas dan megah. Ada suatu sungai kecil yang mengalir di tengah. Air sungai mengalir dengan derasnya. Di kedua tepi sungai adalah bangunan perumahan. Perumahan tersebut menggabungkan desain rumah klasik dan desain modern dengan sempurna. Desain yang klasik membuat rumah tersebut terlihat elegan dan unik. Kemudian, desain modern melengkapi keindahan dan kemegahan bangunan rumah tersebut. Komplek perumahan ini sangat asri sebab dihiasi dengan rerumputan dan pepohonan hijau. Terdapat pula patung-patung pahatan yang sangat indah yang tata letaknya sangat sesuai dengan metode spiritual Feng Shui. Arsitek dari komplek perumahan ini pastilah seorang ahli. Komentar Ivan. Itu wajar saja. Komplek perumahan ini didesain khusus untuk para petinggi militer. Perumahan ini dirancang langsung oleh seorang arsitek terbaik Kerajaan Dragonfire. Bangunan penting seperti balai bela diri dan balai utama juga dirancang oleh arsitek yang sama. Anida berkata dengan bangga. Rumahku ada di nomor 128 dan paman rumahnya ada di nomor 666. Paman yang dimaksud oleh Ranira tentu saja ialah Gary Karaba. Mobil pun melaju di jalur khusus area perumahan dan langsung menuju rumah dengan nomor rumah 666. Ada penjaga khusus di gerbang. Ketika dia melihat mobil wanita, dia segera membuka gerbang. Mobil lalu perlahan masuk. Luas bangunan rumah setidaknya mencakup 3.000 meter persegi. Sangat amat luas, luasnya sebanding dengan sebuah taman kecil. Tidak ada masalah dengan Feng Shui-nya? Ivan diam-diam mengamati sekeliling. Tidak ada masalah dengan Feng Shui di dalam rumah maupun di luar rumah sakit. Feng Shui rumah ini akan mendatangkan kekayaan, kemakmuran, dan energi roh yang kaya. Tinggal di rumah ini untuk waktu yang lama dapat memperpanjang hidup seseorang dan memperkuat tubuh seseorang. Oleh karena itu, penyakit Gary berarti tidak berhubungan dengan faktor Feng Shui. Apa dia benar-benar sakit? Ivan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Setelah keduanya turun dari mobil, mereka pun dibawa masuk ke ruang utama rumah tersebut oleh para pelayan. Di dalam ruang utama, dari jauh, terlihat seorang pria tua berusia sekitar 50 tahun sedang membuat teh. Ketika dia melihat Ivan dan Ranita, dia juga bangkit berdiri dan berjalan menghampiri mereka. Ranita, Tuan Reed! Orang tua ini, pastilah Gary Karaba. Tingginya lebih dari 170 cm, tubuhnya kuat dan kekar. Meskipun dia berusia 50-an, dia lebih terlihat seperti orang yang berusia 40-an baik dalam semangat maupun penampilannya. Paman Gary! Ranita tertawa kecil. Tuan Gary! Ivan juga menyapanya. Silakan masuk ke dalam. Gary dengan hangat mengundang mereka berdua masuk dan duduk di ruang utama. Dia menuangkan teh untuk Ivan dan Ranita lalu berkata dengan ramah. Ayah sudah memberitahuku tentang maksud kedatangan kalian berdua. Tuan Reed, katakan saja apa yang harus kulakukan. Ivan mengambil cangkir teh itu, meminum seteguk, lalu meletakkan cangkirnya lagi. Pada saat yang sama, Ivan mengaktifkan penglihatan batin. Di depannya, pakaian dan otot Gary berangsur-angsur menjadi transparan, dan kondisi fisik Gary pun terlihat dalam penglihatan Ivan. Benar saja. Sama seperti apa yang dikatakan Peter dan Ranita, tidak ada masalah apapun pada tubuh Gary. Bukan hanya tidak ada masalah. Gary juga seorang kultivator periode akar roh. Dalam aspek kebugaran fisik, kondisinya jauh lebih baik dari orang biasa. Setelah berpikir sejenak, Ivan pun bertanya. Tuan Gary, saya ingin bertanya. Apa ada yang tidak biasa dengan tubuh Anda saat Anda tidak keluar rumah? 3 tahun yang lalu, apa ada sesuatu yang tak lazim atau aneh yang terjadi sebelum Anda jatuh sakit? Biasanya, tidak ada yang aneh dengan tubuhku. Gary sudah menjawab pertanyaan semacam ini berkali-kali. Kemudian, sambil tersenyum getir dia berkata. 3 tahun lalu, sebelum aku jatuh sakit, tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Semuanya sama seperti biasanya. Aku tetap bekerja, berlatih kultivasi seperti biasa. Kemudian, aku bersiap-siap untuk memimpin sesi pelatihan. Tetapi, aku tiba-tiba merasa pusing dan ketika bangun, aku sudah berada di rumah. Tuan Reed, Anda tidak perlu merasa terbebani. Ayah saya mengundang Anda kemari karena dia hanya mencoba-coba saja. Dia tidak berharap banyak. Sebenarnya, bukan hanya Peter yang tidak berharapan apapun. Bahkan dia sendiri berpikir bahwa Ivan tak akan bisa menyembuhkannya. Memang, dia telah mendengar kabar tentang kompetisi persahabatan. Performa Ivan sangat hebat dan luar biasa. Ivan adalah seorang pemenang yang tak disangka-sangka. Dalam hal kekuatan saja, Ivan sudah jauh melampauinya. Akan tetapi, kultivasi berbeda dengan keterampilan medis. Keduanya tidak bisa disamakan. Dalam hal tingkat kultivasi, ayahnya, Peter, lebih hebat darinya. Meski demikian, bukankah ayahnya tetap tidak berdaya di hadapan penyakitnya ini? Sejujurnya, aku benar-benar tidak menemukan masalah apapun untuk saat ini, tapi... Ivan melanjutkan. Saya ingin meminta Tuan Gary untuk keluar rumah. Apa Anda bersedia? Saya ingin melihat apa yang sebetulnya terjadi tubuh Anda. Ini. Gary agak ragu-ragu. Perasaan lesu hingga pingsan itu sangat memuakan. Setiap kali dia tertidur, Gary merasa ada ingatan yang hilang dalam hidupnya. Dia sangat tidak menyukai perasaan itu.
Sejak dia memastikan kondisinya sendiri, dia menjadi jarang sekali keluar rumah. Terakhir kali keluar adalah 2 tahun lalu. Tujuan kepergiannya juga adalah untuk menemui seorang dokter yang ingin memeriksa kondisinya. Sebelumnya lagi, alasannya untuk keluar rumah juga sama. Sebelumnya dia juga keluar rumah untuk alasan yang sama. Namun, hasilnya sama persis. Tidak ada bisa menemukan penyebab penyakitnya. Oleh karena itu, Gary menjadi muak dan enggan untuk keluar rumah lagi. Namun, setelah memikirkannya, dia memilih untuk menyetujui permintaan Ivan. Ada 2 alasan. Pertama, Ivan diundang kemari oleh ayahnya. Menghormati Ivan berarti menghormati ayahnya. Kedua, kemampuan Ivan terlalu hebat. Padahal usianya baru 20 tahun tetapi dia bisa membunuh Abraham. Orang seperti Ivan ini harus dihormati. Berbagai pengalaman dalam hidupnya memberitahunya bahwa orang seperti Ivan tidak boleh disinggung dan harus diperlakukan sebaik mungkin. Oleh karena itu, meski Gary tidak berharap apapun, Gary memilih untuk menyetujui permintaannya. Bab 444, 100 hingga 200 tingkat. Gary memanggil beberapa pengawal di rumahnya dan memerintahkan mereka untuk menggotongnya kembali nanti. Kemudian, sekelompok orang berjalan menuju gerbang halaman rumah. Ketika dia sampai di gerbang, Gary berhenti. Tuan Reed, kalau begitu, saya akan keluar dulu. Anda harus memperhatikan baik-baik. Tidak masalah. Mata Ivan bersinar-sinar, dia sudah mengaktifkan penglihatan batin sampai ke batas tertentu. Dia bisa mengamati kondisi di bagian manapun dari tubuh Gary kapan saja. Seperti sekarang, Ivan bisa dengan jelas melihat jantung Gary berdetak lebih cepat, hormon adrenalin, level gula darah serta elemen lainnya juga melonjak naik. Ini adalah manifestasi dari ketakutan. Jelas sekali, melangkah meninggalkan rumah telah meninggalkan suatu trauma psikologis bagi Gary. Tubuh Gary secara otomatis mengalirkan energi roh untuk menjaga fungsi organ internal di tubuhnya. Gary menarik napas dalam-dalam. Gary lalu mengambil satu langkah dan melangkah keluar dari gerbang. Salah satu kakinya sudah berada di luar, sementara keringat dingin sudah membasahi dahinya. Ivan tahu bahwa kondisi Gary saat ini bukan karena penyakitnya, melainkan karena dia yang terlalu gugup. Ivan merasa situasi ini agak lucu. Seorang jenderal setingkat Gary pasti sudah melalui banyak medan perang. Ketika Ivan mengamati tubuh Gary dengan penglihatan batin, dia bahkan melihat beberapa bekas luka pisau dan luka tembak di tubuh Gary. Tetapi, saat ini Gary malah takut keluar rumah. Jika hal ini diceritakan, siapa yang akan mempercayainya? Sial, ini bahkan lebih menakutkan daripada mati di medan perang. Gary tampak canggung. Kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan melangkahkan kakinya yang satu lagi keluar gerbang. Tidak sampai 10 detik. Bruk! Tubuh Gary lemas. Beberapa pengawal yang sigap pun bergegas untuk memapahnya. Bagaimana? Rhaenyra bertanya. Apa kamu melihat sesuatu? Aku melihat sedikit kejanggalan, tapi aku masih belum bisa memastikannya. Ivan mengerutkan keningnya dan berkata kepada para pengawal. Maaf merepotkan kalian, tapi tolong bawa Tuan Gary kembali. Pengawal-pengawal itu pun segera melaksanakannya. Mereka membawa Gary masuk kembali ke dalam rumah. Selama seluruh proses kejadian, Ivan terus memperhatikan kondisi Gary. 5 menit kemudian, Gary perlahan membuka matanya dan menyadari bahwa dia sedang duduk di sofa di ruang utama. Adapun apa yang terjadi selama dia tak sadarkan diri, dia tidak tahu sama sekali. Seolah-olah ingatannya telah terputus. Saat dia membuka matanya, dia melihat Ivan dan wanita duduk di hadapannya. Meskipun Gary tahu bahwa Ivan tak bisa menyembuhkannya, dia masih sedikit berharap, lalu bertanya untuk sekadar basa-basi. Tuan Reed, apa Anda melihat sesuatu? Pada saat yang sama, Rhaenyra juga memandang Ivan dengan rasa ingin tahu. Sejak kembali ke ruang utama, Ivan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak peduli apa yang Rhaenyra tanyakan, Ivan tidak mengatakan apa-apa. Ivan hanya memerintahkan pelayan untuk mengambil kertas, lalu menulis dan menggambar di atas kertas tersebut. Apa yang ditulis dan digambarnya sama sekali tidak diperlihatkan pada Rhaenyra. Karena itulah, Rhaenyra jadi penasaran. Tuan Gary, secara keseluruhan, Anda tidak sakit. Setelah Ivan memahami kondisi Gary secara keseluruhan, dia lalu berkata. Masalah Anda berasal dari metode kultivasi. Menurut apa yang telah Anda katakan, sebelum jatuh sakit 3 tahun lalu, Anda masih berlatih kultivasi seperti biasa. Tetapi, ada sedikit perbedaan antara waktu itu dan hari-hari sebelumnya. Oh! Gary bertanya-tanya. Dalam ingatannya, pada hari itu, memang tak ada keanehan yang terjadi. Kalau aku boleh menebak, hari itu, Tuan Gary kebetulan sedang menerobos tahap periode akar roh, bukan? Ivan lalu bertanya dengan percaya diri. Apa tebakanku benar? Gary terkejut. Raut wajahnya langsung berubah. Memang benar. 3 tahun lalu. Hari ketika dia pingsan memang hari di mana dia mencoba menerobos. Hanya saja, sebelum menerobos tahapan dia juga merasakan semacam firasat. Seperti seseorang yang akan dipromosikan dalam hal pekerjaan atau jabatan, orang itu pasti akan merasakan semacam firasat dan mendapat pemberitahuan sebelumnya. Pada awalnya, orang yang akan dipromosikan pasti akan sangat gembira, tetapi ketika hari promosi tiba, orang itu malah akan menjadi tenang. Gary yang berasal dari keluarga Karaba, tidak terlalu menganggap hal ini penting, karena itulah dia mengabaikan firasatnya. Setelah itu, Ivan memberitahunya bahwa dia telah mengabaikan tahap penerobosan itu. Tuan Reed, bagaimana Anda bisa tahu? Apa penyakit saya terkait dengan tahap penerobosan? Gary penuh tanda tanya. Meskipun Ivan tidak diberitahu tentang penerobosan, Gary telah memberitahu para dokter yang telah memeriksanya sebelumnya. Namun, para dokter itu tidak melihat ada yang salah dengan itu. Akan tetapi,
Meskipun Gary tidak mengatakan apapun pada Ivan, Ivan berhasil menebaknya. Gary pun tersentak. Ini berhubungan dengan terobosan Anda, tetapi tidak sepenuhnya terkait. Alasan utamanya adalah metode kultivasi Anda, atau metode inti Anda, bertentangan dengan keadaan fisik Anda. Pada tahap awal, tidak memengaruhi tubuh Anda. Tapi, setelah akar roh lahir, fisik Anda akan terpengaruh. Ivan berkata dengan ringan. Energi di tubuh Anda lebih dominan energi positif. Saat menggunakan metode kultivasi, ada aliran energi negatif yang saling bertuburukan. Singkatnya, penyakit Anda bukanlah penyakit serius. Anda hanya perlu sedikit mengubah dan memperbaiki beberapa detail metode kultivasi. Pada awalnya, Ivan juga berpikir bahwa Gary benar-benar mengidap penyakit aneh. Tetapi ternyata, memang ada beberapa hal yang seperti trik sulap. Jika teka-teki dari sulap tidak dipecahkan, teknik sulapnya terkesan misterius, tetapi setelah dipecahkan, ternyata rahasia sulapnya sangat sederhana. Namun, cara penyampaian Ivan yang sangat santai, membuat Ranita dan Gary agak tertekan. Entah apa yang dikatakan Ivan benar atau tidak. Tetapi ini menyangkut modifikasi metode kultivasi. Ini, bagaimana bisa diubah semudah itu? Metode kultivasi yang mereka kultivasikan sudah melalui berbagai rintangan hingga telah diwariskan turun-temurun. Sama seperti rumus matematika, fisika, dan kimia di buku pelajaran siswa. Setiap caranya sangat spesifik dan rumus-rumus itu sudah melalui banyak uji coba dan pembuktian. Telah diwariskan turun-temurun hingga hari ini. Jika metode kultivasi ini dimodifikasi, berarti sama saja dengan memodifikasi rumus dalam buku pelajaran. Ivan mengatakannya dengan begitu mudah. Tetapi, sangat tidak mungkin untuk melakukannya. Dikala Gary tampak ragu-ragu, Ranita lebih dulu membuka mulutnya dan berkata, Tuan Reed, apa Anda yakin bahwa penyakit Paman Gary berhubungan dengan metode kultivasi? Tentu saja. Ivan mengangguk. Dia melihat ketidakberdayaan Gary dan tersenyum sedikit. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa lembar kertas yang telah ditulisnya tadi. Tuan Gary, Anda tidak perlu merasa terbebani. Meskipun saya tidak tahu detail metode kultivasi Anda, saya telah melihat beberapa masalah dengan mengamati aliran energi roh Anda. Saya sudah membuat beberapa saran perbaikan. Ini. Gary mengambil beberapa lembar kertas itu dan memperhatikan dengan cermat. Ada gambar dan kata-kata di atas kertas. Gambar-gambar itu adalah beberapa titik meridian manusia dan tulisannya adalah beberapa penjelasan. Setelah membacanya, Gary sangat terkejut. Karena, sebagian dari apa yang telah ditulis Ivan benar-benar sama dengan beberapa teknik di metode kultivasi miliknya. Memang tidak sama persis, tetapi tingkat akurasinya setidaknya 99%. Jika bukan karena fakta bahwa Ivan baru datang ke keluarga Karaba untuk pertama kalinya, Gary akan mencurigai bahkan Ivan menggunakan metode kultivasi yang sama sepertinya. Ivan menambahkan, kalau Anda ingin mengganti metode kultivasi lain, Anda harus meninggalkan seni bela diri yang terdahulu dan memulai dari awal lagi. Mungkin tubuh Anda akan terkena dampak buruknya. Tapi kalau Tuan Gary memodifikasi sedikit metode kultivasi Anda sesuai dengan arahan saya, tidak akan ada dampak buruk. Lagi pula, metode kultivasi yang telah saya modifikasi bahkan lebih sempurna daripada yang Anda gunakan dulu. Metode kultivasi yang dimodifikasi Ivan sepenuhnya berdasarkan warisan dan metode kultivasi yang diperoleh dari cincin tanpa batas. Inti dari metode kultivasi Gary akan diubah. Daripada disebut perubahan, lebih tepat jika disebut sebagai penyempurnaan. Dalam tangannya, metode kultivasi Gary pasti akan meningkat barang 100 hingga 200 tingkat lebih hebat. Bab 445, selalu ingat. Begini, haha. Gary tersenyum canggung. Tuan Reed, sejujurnya, metode kultivasi keluarga Karaba diturunkan dari leluhur saya. Metode kultivasi dibagi menjadi 3 tingkatan, tingkat bawah, menengah, dan atas. Justru dengan mengandalkan metode kultivasi inilah keluarga Karaba dapat memberikan kontribusi besar di kerajaan Dragon Fire dan mendapatkan takhta. Ayah saya bahkan berjasa besar dan menduduki peringkat sebagai wakil komandan tentara. Dari zaman nenek moyang, metode kultivasi ini tidak pernah ada masalah. Kalau Anda mengatakan bahwa ada yang salah dengan metode kultivasi kami, saya mengajukan keberatan saya. Gary berkata dengan sangat sopan, meski terkesan ambigu dan segan. Implikasi sebenarnya adalah, Gary tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ivan. Dia tidak mengerti mengapa beberapa poin yang diungkit Ivan disangkut pautkan dengan metode kultivasi. Akan tetapi Gary sangat yakin dengan metode kultivasi keluarganya sendiri. Benar, metode yang guru dan yang lain gunakan juga sama, tapi mereka baik-baik saja. Kalau memang masalah Paman Gary karena efek dari menerobos periode akar roh, lalu kenapa Paman baik-baik saja di rumah dan malah tumbang saat dia mau keluar rumah? Ranita penuh dengan keraguan. Jelas sekali, dia tidak percaya dengan pernyataan Ivan. Dalam hal ini, Ivan tidak tersinggung sama sekali. Wajar jika mereka ragu. Aku punya cara untuk membuktikan perkataanku, kata Ivan. Tuan Gary, tolong ikuti aku. Ivan pun bangkit berdiri. Bersama dengan Ranita, Gary berjalan keluar dari ruang utama dan menuju ke halaman rumah. Di halaman rumah, di depan sebuah patung kuda bertanduk, Ivan berkata, Tuan Gary, pola Feng Shui keluarga Anda ditata oleh seorang ahli. Dalam patung pahatan ini, terkandung senjata untuk menangkal energi negatif. Senjata ini telah diberkati dan membentuk suatu formasi sehingga dapat mengusir energi negatif dan mengumpulkan energi positif. Apa? Gary telah tinggal di rumah ini sejak dia masih kecil. Tata letak segala sesuatu di rumah ini memang tak banyak berubah selama bertahun-tahun. Dia benar-benar tidak tahu tentang apa yang baru saja dikatakan Ivan. Manik Dharma ada di sini. Saat dia berbicara, Ivan menunjuk ke mata kuda bertanduk itu. Mata patung ini dan yang patung di sebelahnya juga adalah Manik Dharma. Keempat manik ini juga merupakan mata dari formasi Feng Shui seluruh halaman rumah, melindungi seluruh rumah dan orang-orang yang ada di dalam rumah. Anda telah berlatih kultivasi selama bertahun-tahun, dan akar roh Anda berada di tahap awal.
Metode kultivasi sama seperti bernapas di tubuh Anda dan berlangsung sepanjang waktu. Dengan dua patung pahatan kuda bertanduk ini, mereka biasanya membantu Anda menaklukkan dan menyerap energi negatif dari tubuh Anda. Begitu Anda meninggalkan rumah, berarti tidak ada lagi yang dapat menolong Anda, sehingga dampak negatif dari metode kultivasi akan langsung memengaruhi Anda. Ivan berkata dengan tegas dan lugas, perkataannya benar-benar luar biasa. Gary tahu bahwa ilmu Feng Shui memang benar ada. Namun, sulit untuk mencerna semua ini sekarang. Bagaimanapun juga, kemampuan Ivan hebat dan bisa keterampilan medis. Mungkinkah dia juga memahami Feng Shui? Kalau Tuan Gary tidak mempercayai saya, bagaimana kalau Anda melepas salah satu bola mata patung ini, menaruhnya dekat dengan tubuh Anda, setelah itu keluar dari rumah ini? Anda akan tahu setelah mencobanya. Ketika Ivan melihat keraguan Gary, dia malah tersenyum dengan percaya diri. Tentu saja, saya sarankan untuk meletakkan manik Dharma itu kembali nanti. Bagaimanapun, benda ini digunakan untuk melindungi rumah. Selain itu, untuk Tuan Gary, menggunakan manik Dharma bukanlah sebuah solusi. Baiklah, aku akan mencobanya. Gary merasa apa yang dikatakan Ivan benar adanya. Lagi pula Elven tidak punya alasan untuk membohonginya. Kalaupun ternyata memang bohong, kebohongannya pasti akan terungkap setelah dicoba. Dengan segera, Gary memanggil orang-orangnya lalu melepas salah satu bola mata patung kuda bertanduk itu. Sambil memegang manik itu di tangannya, Gary berjalan keluar rumah. Sesampainya di gerbang, tanpa disadarinya, langkah kakinya berhenti. Wanita juga terus menatap Gary dengan agak gugup. Sejujurnya, dia tidak terlalu mempercayai Ivan. Namun, dia juga berharap apa yang dikatakan Ivan benar. Dengan begini, Gary dapat kembali ke militer dan beban di hati guru selama bertahun-tahun pun akan sirna. Kalau aku pingsan nanti, tolong bopong aku. Perintah Gary kepada pengawal di sampingnya. Kemudian, Gary pun membulatkan tekadnya. Dalam satu langkah, dia keluar dari rumah. Saat dia melangkah keluar, dia sangat gugup sehingga keringat dingin bercucuran di dahinya. Tanpa sadar, dirinya sendiri sudah bersiap untuk pingsan. Namun, kali ini, perasaan yang tidak nyaman itu tidak muncul. 1 detik, 2 detik, 3 detik. 10 detik, 20 detik. 1 menit, 2 menit. 3 menit. 5 menit. Gary berdiri di depan gerbang selama 5 menit dan masih tidak merasakan sesuatu yang aneh. Seiring berjalannya waktu, ekspresi wajahnya juga terus berubah. Gugup, ragu, terkejut, kaget, terharu, gembira. Segala macam emosi terus dia rasakan dan pada akhirnya, bahkan napasnya menjadi berat. Yang benar saja. Haha, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Gary, yang berusia 50-an, terlihat seperti anak kecil saat ini. Dia berjalan ke sana kemari di luar rumah bahkan sampai berlari-lari kecil. Para pengawal pun terus mengikutinya karena takut akan terjadi sesuatu pada Gary. Setelah memastikan bahwa dia tidak akan pingsan, Gary dengan bersemangat memeluk para pengawalnya. Hahaha! Akhirnya aku bisa keluar! Akhirnya aku bisa keluar! Saat dia berbicara, air mata sudah memenuhi pelupuk matanya, kemudian air mata pun mengalir. 3 tahun. 3 tahun penuh. Dia tidak pernah menapaki dunia luar selama lebih dari 3 tahun. Selama 3 tahun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. 3 tahun lalu, dia memiliki kepribadian yang berapi-api. Dalam 3 tahun terakhir, dia merasa seperti tercekik, terkurung hingga kepribadiannya menjadi lebih diam. Sama seperti penjahat yang terpenjara, mereka tidak dapat meninggalkan kurungan mereka selangkah pun. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak terharu? Setelah merasa begitu terharu, dia kembali menjadi agak murung. Sudah 3 tahun. Ternyata solusi tercepat ada di halaman rumahnya. Namun, dia, serta para dokter dan master geomantik Yin dan Yang, tidak pernah menyadarinya. Ini bisa diibaratkan seperti orang yang sangat miskin dan hampir mati kelaparan hanya menyantap mie instan dan acar selama 3 tahun. Kemudian, suatu hari, orang itu tiba-tiba menemukan uang 210 miliar tunai terkubur di bawah tempat tidurnya. Rasanya seperti, sungguh rumit untuk dijelaskan. Yang benar saja, paman baik-baik saja? Wanita yang menyaksikannya langsung pun terheran-heran. Hanya, begitu saja? 3 tahun. Kekhawatiran yang terus menyerang psikis Peter selama 3 tahun, serta penyakit aneh yang telah diderita Gary selama 3 tahun, ternyata diselesaikan dengan mudahnya. Semua ini terasa seperti mimpi dan tidak nyata. Benar sekali. Ivan tersenyum dan berkata, sesederhana itu. Ada beberapa hal bernilai mahal kalau tidak diketahui, tetapi begitu diketahui hal tersebut menjadi tak berharga lagi. Tuan Reed, terima kasih, terimalah penghormatan dari orang tua ini. Sekembalinya Gary dari luar rumah, sesaat setelah melihat Ivan, Gary sontak bersiap untuk berlutut dan memberinya hormat. Tetapi Ivan buru-buru menahannya. Tuan Gary, tidak perlu sampai seperti ini. Ini hanya masalah sepele saja. Apalagi ini adalah pertukaran yang setara antara aku dan Tuan Peter. Tidak. Gary buru-buru menggelengkan kepalanya. Tuan Reed, ini tidak sebanding dengan apa yang ayahku sampaikan. Ivan menyela. Bagiku, informasi itu sangat berharga. Haha. Baiklah, Tuan Reed memang berhati lapang. Anda masih muda dan sangat berpotensi. Anda pasti akan mencapai hal-hal yang luar biasa kelak. Gary kembali ke rumahnya dan memerintahkan seseorang untuk memasang kembali manik Dharma ke dalam patung kuda bertanduk itu lagi. Gary pun kembali mengundang Ivan dan wanita ke ruang utama lagi. Karena begitu senang, dia mengundang Ivan dan wanita untuk makan siang bersama. Tidak banyak orang yang makan, hanya mereka bertiga. Gary berterima kasih berkali-kali pada Ivan dan menuangkan minuman untuknya. Dia sangat amat gembira dan bersemangat. Ivan pun tak ayal mengingatkannya lagi.
Manik Dharma bukan solusi yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, Manik Dharma akan kehilangan efektivitasnya. Anda harus memperbaiki metode kultivasi. Baiklah, Tuan Reed, saya akan selalu mengingatnya. Bab 446, tolong ikuti aku. Sekarang, Gary benar-benar mempercayai keterampilan medis Ivan. Setelah Ivan dan wanita pergi, dia segera memulai proses penyempurnaan metode kultivasi sesuai arahan Ivan dan memodifikasi sampai ke detail terkecil. Makin berlatih kultivasi, dia makin terkejut. Modifikasi detail terkecil pun membuat metode kultivasinya makin terasa sempurna. Dengan metode kultivasi yang saat ini dia gunakan, dia benar-benar direvitalisasi dan lebih luas dari sebelumnya. Entah bagaimana mendeskripsikannya. Setelah berlatih kultivasi metode yang telah disempurnakan, dia merasa metode yang telah dia gunakan sebelumnya benar-benar tak ada apa-apanya, terlalu biasa. Jika metode yang disempurnakan ini diibaratkan seperti emas, yang dia praktikkan sebelumnya hanyalah gumpalan tanah tak berharga. Padahal sebelumnya dia menganggap metode kultivasinya yang terbaik. Makin dia berlatih, makin Gary tenggelam dalam kultivasinya. Sampai jam 12 tengah malam. Sampai Peter pulang. Mengetahui bahwa putranya telah mengetahui penyebab penyakitnya, Peter sedari tadi ingin pulang. Tetapi Peter sibuk dengan pekerjaannya dan baru saja menyelesaikan pertemuan terakhirnya. Setelah itu, dia pulang dengan tergesa-gesa. Saat melihat putranya melangkah keluar dari rumah, dia sangat terharu hingga menangis. Syukurlah, syukurlah. Peter sangat tersentuh. Padahal aku hanya sekadar mencoba-coba saja, tapi ternyata aku telah menemukan seseorang yang dapat menyembuhkanmu. Gary, apa kekuatanmu sudah meningkat? Benar. Gary lalu menceritakan perihal penyempurnaan metode kultivasi Ivan dan pendapatnya setelah berlatih kultivasi. Setelah itu, dia menambahkan. Dalam 3 tahun terakhir, kekuatanku tidak meningkat sedikit pun. Tapi kali ini, dalam kurun waktu kurang dari 10 jam, aku telah mencapai alam menengah dari akar roh tahap awal. Perlihatkan padaku. Peter pun melihat metode kultivasi yang telah disempurnakan itu. Makin dilihat, makin dia terkejut. Kemampuannya memang hebat. Sebenarnya, selama bertahun-tahun, dia selalu merasa ada suatu kekurangan dalam metode kultivasi keluarga Karaba. Dia pernah berpikir untuk memperbaikinya. Namun, sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Jangankan memperbaikinya, dia bahkan tidak dapat menemukan di mana akar permasalahannya. Dia pernah mendiskusikan masalah ini dengan ayahnya dan kakeknya dulu. Namun, hasilnya nihil. Dan setelah melihat metode penyempurnaan Ivan, dia langsung mengerti. Modifikasi Ivan telah meningkatkan metode kultivasi keluarga Karaba secara signifikan. Yang menjadi sorot perhatian Peter adalah, Ivan belum pernah melihat isi dari metode kultivasi keluarga Karaba. Padahal Gary hanya menggunakannya sekali saja dan Gary pun menggunakan metode kultivasi tingkat atas. Meski demikian, Ivan bisa langsung memahami metode kultivasi keluarga Karaba hingga dia bisa memperbaiki permasalahan di tingkat tengah dan bawah sekalipun. Apa-apaan ini? Dengan kata lain, dia terkesan seperti memata-matai metode kultivasi yang selalu dibanggakan dan menjadi harta berharga keluarga Karaba. Segera beritahu keluarga Karaba. Kalau mereka bertemu dengan Tuan Reed kelak, mereka harus menghormati dia seperti menghormatiku. Berbicara tentang ini, Peter berkata. Lupakan saja, jangan hanya lewat pemberitahuan seperti itu. Panggillah para petinggi di keluarga Karaba dan adakan sebuah pertemuan. Jelaskanlah pada mereka masalah penting ini. Aku sekarang akan pergi ke Sisbe Tengah dan memberitahu nomor 1 tentang Tuan Reed. Dia juga harus segan akan pemuda ini. Baiklah. Setelah mengetahui urgensi masalah ini, Gary segera beranjak pergi. Ketika dia sampai ke gerbang rumah, dia tanpa sadar berhenti. Dia pun sontak tertawa kecil. Respons dari alam bawah sadar seseorang memang sulit untuk berubah dalam kurun waktu singkat. Setelah sedikit ragu, dia pun dengan tegas melangkah keluar gerbang dan segera mengendarai mobilnya. Peter juga tidak menunda-nunda lagi. Dia segera menuju ke Sisbe Tengah. Pusat pemerintahan resmi tertinggi di Kerajaan Dragonfire terletak di Sisbe Tengah. Para pejabat tinggi Kerajaan Dragonfire bekerja di sini pada hari kerja. Setelah bergegas ke Sisbe Tengah, Peter melihat bahwa ruang kantor ketua nomor 1 masih terang benderang bahkan di tengah malam. Peter pun langsung tahu bahwa dia masih bekerja. Peter lalu berjalan sampai ke pintu dan mengetuk pintu ruangan. Peter! Di dalam ruangan, seorang lelaki tua sekitar 80 tahun meletakkan dokumen di tangannya. Tubuh lelaki tua itu agak gemuk, wajahnya sangat ramah, dan dia memiliki aura yang tenang. Peter, apa urusan di ketentaraan begitu banyak sampai kamu datang malam-malam begini? Kamu sungguh rajin. Ketua, bukankah Anda juga masih di sini? Dibandingkan dengan Anda, pekerjaan saya tidak seberapa. Peter masuk ke kantor dan memberi hormat. Tapi, saya datang ke sini untuk memberitahu Anda tentang seseorang. Saya rasa, Anda pernah mendengar tentang pemuda ini sebelumnya. Pemuda ini yang sangat menonjol dalam kompetisi persahabatan. Namanya Ivan Reed. Ho! Ketua nomor 1 tersenyum dan berkata dengan suara hangat. Aku sudah mendengar nama ini berkali-kali hari ini. Dia telah memenangkan kompetisi persahabatan dan menghabisi Abraham. Aku sudah menerima banyak laporan yang memujinya dan banyak pula laporan yang mencelanya. Peter, bagaimana penilaianmu terhadapnya? 1 kata? Oh, katakan padaku. Peter berhenti sejenak, lalu berkata. Genius. Genius. 1 kata sudah cukup untuk mendeskripsikan kesan Peter terhadap Ivan. Oh, penilaian yang sangat tinggi, ya? Ceritakanlah dengan lebih detail. Ketua nomor 1 menjadi makin tertarik. Ketua, begini. Anda tahu mengenai kondisi anak saya, Gary. Hari ini, Peter menjelaskan pertemuannya dengan Ivan tentang kesembuhan Gary dan modifikasi metode kultivasi.
Kemudian dia menambahkan, kekuatannya tak dapat diprediksi. Apa yang dia tunjukkan dalam kompetisi persahabatan hari ini mungkin hanya sebagian kecil dari kemampuannya saja. Ketua, dengan segala hormat, tidak peduli seberapa banyak laporan buruk tentangnya, kita harus melindunginya. Ketua nomor 1 mengangguk sedikit. Aku akan mempertimbangkan apa yang kamu katakan. Tapi, masih ada masalah yang lebih penting untuk ditangani saat ini. Dalam waktu setengah bulan, orang-orang dari Provinsi Beladiri akan datang dan memilih beberapa kultivator di sini yang memenuhi syarat untuk pergi ke Provinsi Beladiri. Peter, tentara Dragon Fury yang kamu pimpin tidak boleh sampai memalukan kita. Pilihlah para kandidat yang berpotensi untuk dikirimkan ke Provinsi Beladiri untuk menjalani pelatihan. Siap, Ketua. Setelah Peter setuju, dia bertanya dengan ragu. Durasi perekrutan Provinsi Beladiri biasanya adalah setiap 8 tahun sekali. Tapi, kali ini hanya berjarak 3 tahun sejak terakhir kali. Kenapa tiba-tiba perekrutan jadi lebih cepat dari seharusnya? Aku juga tidak tahu. Ketua nomor 1 lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi mereka pasti punya alasan tersendiri. Pokoknya, kita tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Ivan Reed, dia juga kandidat yang menjanjikan. Baim sudah meminta Nabhan untuk menyelidiki Ivan. Kita masih belum tahu siapa Ivan ini, mari kita bicarakan setelah penyelidikan. Juga, mungkin dia memang hanya orang biasa, tetapi bakatnya bisa saja membuat orang-orang jadi membencinya. Karena dia punya kemampuan seperti itu, dia pasti punya rahasia. Aku takut mungkin ada yang telah mengincarnya. Akan berakibat buruk kalau pada saat-saat ini Ivan terlalu disorot. Ivan tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di Sisbe Tengah. Setelah kembali, dia terus berlatih kultivasi. Ada banyak sekali rintangan dan kekuatannya harus diprioritaskan. Makin tinggi alamnya, Ivan makin merasakan pentingnya kekuatan. Apalagi setelah bertemu dengan Peter, dia pun mengetahui bahwa petarung hebat di kerajaan Dragon Fury pasti bukan hanya Peter seorang. Saat memikirkan hal ini, Ivan teringat akan Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Dragon Fury. Asosiasi ini benar-benar tidak berada di bawah yurisdiksi Kerajaan Dragon Fury. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dalam aspek tertentu, Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Dragon Fury sudah dapat bersaing dengan para petarung tingkat tinggi Kerajaan Dragon Fury. Karena itulah Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Dragon Fury dapat bergerak secara independen dan terlepas dari campur tangan negara. Dan dia harus menyelamatkan ibunya dari orang-orang ini. Perbuatannya ini sama saja dengan merebut makanan dari mulut harimau. Tentu saja, dia tidak terlalu khawatir. Sebab dia mendapatkan bantuan dari seorang pemimpin tingkat alam tanpa batas. Karena itu, dia tidak takut pada Asosiasi Seni Bela Diri dan sebagainya. Namun, Ivan memahami suatu fakta. Kekuatan dari orang lain tidak berarti apa-apa. Dirinya sendirilah yang harus menjadi kuat. Ivan pun berlatih kultivasi sampai jam 3 pagi. Ivan yang tadinya sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Dia memutar bola matanya dan melihat ke arah jendela. Jika Ivan tidak menyadarinya terlebih dahulu, dia pasti akan terkejut. Di sana, ada sosok manusia yang diam-diam memanjat di luar jendela seperti layaknya laba-laba. Bab 447, Perintah. Melalui jendela, sebuah wajah dapat terlihat dengan jelas. Wajah itu adalah wajah seorang pria. Dia menempel erat di jendela, raut wajahnya tampak liar dan aneh. Meskipun Ivan adalah seseorang yang pemberani, tetap saja, saat melihat wajah seseorang yang menempel seperti itu, bulu kuduk Ivan tak kuasa turut bergidik. Ivan Reed, Ketua Asosiasi Seni Bela Diri ingin bertemu denganmu. Ikutlah denganku. Pada saat yang sama ketika Ivan menemukan wajah itu, suara yang melengking menembus kaca jendela yang tertutup rapat dapat terdengar dengan jelas di telinga Ivan. Suaranya tidak enak didengar, dengan nada yang memaksa dan memerintah. Suara yang melengking dan aneh itu membuat Ivan merinding dan tidak nyaman. Ivan mengerutkan keningnya. Kurang ajar. Sudah masuk tanpa izin ke rumah orang di subuh-subuh begini, membuat orang takut, lalu memerintahnya pula. Nada suara seperti itu, seperti seorang raja yang memerintahkan bawahannya. Ivan sangat kesal. Tidak peduli siapa kamu, tapi berani-beraninya kamu masuk tanpa izin ke kediaman keluarga Barnes. Kamu punya waktu 5 detik. Hanya dari sini. Ivan mengusirnya dengan suaranya yang berat. Ivan, Ketua Asosiasi Seni Bela Diri ingin bertemu denganmu. Jangan berani-berani. 5 detikmu sudah habis. Sorot mata Ivan menjadi muram, sebuah jarum perak bersinar di tangannya. Jarum itu pun dilemparkan keluar dari jendela dan menembus kaca. Orang di luar jendela hanya merasakan sensasi dingin di dadanya. Meridian dan energi roh di seluruh tubuhnya menjadi tidak aktif dalam sekejap. Bam! Saat berikutnya, pegangan orang itu menjadi tidak stabil dan dia jatuh dari jendela. Ah! Teriakan yang melengking bergema di seluruh kediaman Barnes dan segera menarik perhatian banyak orang. Para pengawal patroli yang sedang berjaga, para satpam dan yang lainnya pun dengan cepat mengelilingi orang itu. Guagui, Jafar, Andri, Castor dan lainnya terbangun dari tidur nyenyak mereka dan bergegas ke tempat kejadian sesegera mungkin. Siapa kamu? Guagui membentaknya dengan nada dingin. Beraninya kamu masuk tanpa izin ke kediaman keluarga Barnes? Guagui, aku adalah Raja Kelelawar dari Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Dragon Fury. Aku telah diperintahkan oleh ketua untuk membawa Ivan menemuinya. Meskipun dia sudah dijatuhkan hingga tak dapat mengendalikan energi rohnya, sikapnya masih sombong dan menganggap remeh Guagui dan yang lainnya. Hanya karena dia adalah pengikut Eren. Mudah saja bagi Eren untuk mengendalikan Guagui. Guagui berada di dalam genggaman tangannya. Karena itulah, Raja Kelelawar tidak takut. Atas perintah Eren Thompson? Benar saja, begitu dia mengatakan identitasnya, Guagui agak terkejut. Dengan segera, kemarahannya sirna dan digantikan oleh rasa segan. Ternyata Raja Kelelawar, ya.
Saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Saya tidak tahu bagaimana Anda. Guagui memandang Raja Kelelawar yang sedang dalam keadaan tak berdaya itu dengan agak bingung. Orang ini, nama aslinya adalah Victor Weasel. Teknik kultivasinya berasal dari kelelawar. Karena itulah dia dijuluki Raja Kelelawar. Namanya juga sangat tenar di alam seni bela diri Calvary. Bukankah kemampuannya adalah melompat-lompat dan serangan sonar? Tetapi, jika dilihat-lihat, sepertinya dia telah jatuh dari atas. Wajah Raja Kelelawar menjadi muram. Dia mendongak ke atas dan menatap kamar Ivan. Dia lalu berteriak, "Baiklah, padahal ketua ingin menemuimu, tapi kamu malah tidak tahu diri." Dia lalu mencoba untuk melompat ke atas. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa tak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melompat ke atas. Energi roh di tubuhnya sepertinya disegel oleh semacam kekuatan. Energi roh di tubuhnya tidak dapat berfungsi sama sekali. Masih belum mau pergi juga? Sementara itu, suara Ivan terdengar dari atas. Dia berdiri di dekat jendela dan menatap Raja Kelelawar. Sorot matanya tajam dan terlihat acuh tak acuh. "Ivan Reed!" Raja Kelelawar marah dan geram. Dia mencabut jarum perak di tubuhnya. Dalam sekejap, energi roh miliknya dibebaskan. Dia lalu melompat langsung ke lantai 3 dan hinggap ke atap. Sepasang matanya yang kecil menatap Ivan dengan sinis. "Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kamu mau pergi atau tidak? Raja Kelelawar, di sini adalah wilayah keluarga Barnes. Apa kamu sedang meremehkan keluarga kerajaan Dragonfire dengan mencoba memaksa orang dari keluarga Barnes beranjak dari tempat ini?" Melihat Raja Kelelawar yang begitu memaksa, wajah Guagui kembali dingin dalam sekejap. Guagui sudah tahu tentang Ivan yang membunuh Hadi Saul. Saat ini, tujuan Ketua Asosiasi Seni Bela Diri untuk menemuinya pastilah untuk menghakimi Ivan. Bagaimana mungkin dia membiarkan Ivan pergi? Saat sedang berbicara, Chester lalu muncul dan bergerak diam-diam di sebelah Guagui. Di tangannya, dia memegang sebuah pistol perak yang bersinar di bawah cahaya. Ivan menyadari bahwa ada aliran energi khusus di pistol tersebut. Mirip dengan energi roh, tetapi tidak seperti itu. Namun, fluktuasi energinya sangat mengejutkan. Setelah ditembakkan, Raja Kelelawar di depannya mungkin akan terluka parah. Ivan agak tercengang. Dia tak menyangka Guagui memiliki jenis senjata baru. "Guagui!" Raja Kelelawar agak kesal lalu membentaknya dengan kasar. "Ini urusan asosiasi seni bela diri. Kamu mau ikut campur? Dia adalah menantu dari Raja Kota Giant. Apa kamu yakin ingin membawanya pergi?" Guagui membalasnya dengan sengit dan tidak gentar sama sekali. Energi senjata di tangan Chester sudah mulai terkumpul. Terdapat riak dan fluktuasi energi di ruang udara di sekeliling senjata tersebut. Raja Kelelawar mengerutkan keningnya, jantungnya berdebar karena amarah. Tatapannya terarah pada Ivan sekali lagi. "Aku akan bertanya lagi. Apa kamu yakin tidak akan pergi denganku? Amarah Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Dragonfire bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung, apalagi keluarga Barnes. Jangan sampai mencelakakan semua orang karena keputusanmu yang salah. Aku akan pergi denganmu." Setelah memikirkannya, Ivan berkata, "Tunggulah aku di bawah." "Bagus." Raja Kelelawar tersenyum puas. Benar saja. Saat orang-orang mendengar nama Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Dragonfire, pasti mereka akan takut dan gentar. Dia mendarat dengan santai dan menunggu dengan tenang. Guagui, Jafar, Andri, Chester, dan yang lainnya mengerutkan kening mereka. Apa kepala Ivan terbentur? Berani sekali dia mengikuti Raja Kelelawar untuk bertemu Eren di saat seperti ini. Bukankah menemui Eren sama dengan menyambut kematian? Guagui diam-diam cemas. Setelah beberapa saat, Ivan berjalan turun dari lantai atas. Guagui segera menghampirinya dan berbisik, "Ivan, kamu tidak boleh pergi. Eren pasti mengincarmu karena kamu membunuh Hadi. Nyawamu akan berada dalam bahaya kalau kamu pergi. Seseorang seperti Raja Kelelawar ini pasti tidak dapat membawamu pergi kalau kamu melawannya. Jangan khawatir, Paman Guagui. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku memang harus pergi ke Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Dragonfire. Api penyucian Veliora berada di bawah kendali Asosiasi Seni Bela Diri. Bagaimanapun juga, dia ingin bertemu dengan Eren Thompson, Ketua Asosiasi Seni Bela Diri. Sebelumnya, dia enggan untuk setuju. Karena Raja Kelelawar terlalu liar dan kasar. Tetapi setelah dipikir-pikir, jika dia melewatkan kesempatan ini, mungkin dia harus kembali menunggu kesempatan berikutnya. Karena itu, lebih baik dia memanfaatkan kesempatan ini dan langsung pergi saat ini juga. Dia ingin melihat rencana jahat seperti apa yang Eren rencanakan sampai-sampai memanggilnya ke Asosiasi Seni Bela Diri subuh-subuh begini. "Ivan." Guagui ingin terus membujuk, tetapi melihat wajah Ivan yang tak bergeming, dia tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Ivan. Setelah berpikir sejenak, dia lalu berkata, "Begini saja, aku akan menyuruh Chester pergi bersamamu." "Chester!" Dia memanggil Chester dan menginstruksikan, "Pergilah bersama Ivan untuk menemui Eren. Ingat, apapun yang terjadi, Ivan harus kembali hidup-hidup." "Siap, Tuan Barnes." Chester akan taat sepenuhnya terhadap perintah Guagui. Dan lagi, Chester juga orang yang paling dipercaya Guagui. Selama ini, dia selalu mengikuti Guagui. Bisa dibilang hubungan keduanya lebih dekat daripada hubungan Guagui dengan kedua putranya, Jafar dan Andri. Guagui menatap Ivan lagi dan menambahkan, "Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan membiarkanmu pergi malam ini." Bab 448, apa kamu tuli? Guagui sangat tegas dan tidak mau mengalah. Dialah yang membawa Ivan dari Calvary. Dia memiliki tanggung jawab atas nyawa Ivan sampai akhir.
Meskipun dalam hal kekuatan, Chasto jauh di bawah Ivan, Guagui tetap harus menunjukkan pertanggungjawaban atas nyawa Ivan. Jika melihat perlakuan asosiasi seni bela diri terhadap Ivan yang merupakan keluarga kerajaan adalah seperti ini, kemungkinan besar mereka akan segan. Dan lagi, dengan senjata yang dipegang Chasto, ditambah dengan kekuatan Ivan yang hebat, tidak peduli apa yang terjadi, setidaknya ada kemungkinan untuk kembali hidup-hidup. Ya sudah, Ivan tidak punya pilihan selain setuju. Bagaimanapun juga, ada atau tidaknya Chasto sama saja. Kenapa masih bertele-tele? Raja kelelawar berkata dengan tidak sabaran. Cepat ikut aku. Ivan tidak mengatakan apapun, dia hanya mengikutinya di belakang. Chasto pun turun dengan Ivan. Di luar area kediaman, ada sebuah mobil MPV diparkir. Raja kelelawar membawa keduanya masuk ke dalam mobil. Raja kelelawar menyetir sendiri dan menghina Ivan dan Chasto dari waktu ke waktu. Kata-katanya penuh dengan cemooh. Selain itu, dia juga memuji-muji kehebatan asosiasi seni bela diri. Setelah sekitar 10 menit, dia membawa mereka ke sebuah kedai teh pribadi. Raja kelelawar datang ke sebuah ruang VIP di lantai 3 dengan sangat santai. Kemudian, dia lalu membuka pintu ruang VIP itu dan berkata, Ivan, masuklah bersamaku. Kamu, tunggu saja di depan pintu. Paruh kedua kalimat itu ditujukan pada Chasto. Chasto mengerutkan keningnya dan hendak membalas ketika Ivan menyela. Tidak apa-apa, tunggu saja di depan pintu. Aku akan memanggilmu kalau ada apa-apa. Ya. Setelah itu, langkah Chasto berhenti. Ruang pribadi sangat luas dan kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Raja kelelawar lalu berjalan ke sofa dan berkata, Duduk. Setelah Ivan duduk, dia mengeluarkan sebuah pengendali jarak jauh dan menekannya dengan santai. Dengan segera, berkas-berkas cahaya saling menyinari. Di hadapan Ivan, suatu proyeksi holografis muncul. Seorang pria tua sedang duduk di sofa. Pria tua itu berjanggut putih dan berambut putih. Dilihat dari penampilannya saja, usianya mungkin sekitar 80 atau 90 tahun. Di belakangnya ada seorang pria tua dengan pakaian tradisional yang sepertinya juga seumuran. Kedua orang itu, termasuk lelaki tua berambut putih yang duduk di sofa itu, semuanya adalah proyeksi holografis. Sementara itu, ada sebuah alat di atas kepala Ivan yang memindai dia dan Raja kelelawar. Ini adalah siaran langsung proyeksi holografis. Ketua tidak ada di sini, tetapi dia dapat berbicara dengan kamu secara langsung. Anggap saja seperti menonton video, tapi ini lebih nyata dan lebih canggih daripada video. Sepertinya Raja kelelawar takut Ivan tidak mengerti. Raja kelelawar menjelaskan dengan suara yang agak ketus. Nada suaranya tetap saja melengking, mirip dengan rintihan seekor kuda. Pada saat yang sama, dia juga memperkenalkan kedua sosok itu kepada Ivan. Pria tua berjenggot putih dan berambut putih adalah Aaron Thompson, Ketua Asosiasi Seni Bela Diri. Pria tua berpakaian tradisional yang berdiri di belakangnya adalah Sekretaris Utama Asosiasi Seni Bela Diri, Ilman Cakra. Ketua, Sekretaris Utama. Ketika pemindaian selesai, Raja kelelawar membungkuk dengan hormat kepada keduanya dan memberi hormat. Sementara itu, mereka berdua sepertinya juga menyadari kehadiran Raja kelelawar dan Ivan juga. Aaron mengangguk sedikit pada Raja kelelawar dan berbalik untuk melihat Ivan. Dengan nada suara seorang penatua dan pemimpin, dia berkata, Ivan Reed, maaf karena telah merepotkanmu dengan membawamu subuh-subuh begini. Sudah tahu merepotkan, tapi kenapa masih menyuruhku kemari? Ivan mengerutkan keningnya, dia sama sekali tidak merasa segan. Ivan, jaga kata-katamu. Raja kelelawar dengan marah menegurnya. Beliau adalah ketua asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonville. Kenapa kamu belum juga memberi hormat? Kenapa aku harus melakukannya? Ivan pun membalasnya. Bisa diam tidak? Ketua asosiasi seni bela diri harus diberi hormat. Dia mengutus seseorang untuk masuk ke kamarnya subuh-subuh. Jangankan ketua asosiasi seni bela diri, sekalipun utusan surgawi datang pun, Ivan juga akan kesal. Inti dari kekesalannya adalah, bukan karena disuruh datang subuh-subuh begini, tetapi karena yang berbicara dengannya ini bukanlah orang sungguhan, tetapi malah proyektor. Benar-benar tidak beretika. Padahal, selama kompetisi persahabatan di siang hari tadi, jelas-jelas dia melihat Aaron di ruang VIP dengan penglihatan batin miliknya. Artinya, Aaron dan orang-orangnya berada di Calvary, tetapi dia malah mengadakan pertemuan semacam ini. Ivan tentu saja kesal. Kamu! Raja kelelawar hendak menyerang ketika Aaron melambaikan tangannya dan tertawa ringan. Tidak masalah. Raja kelelawar, tenanglah dulu. Menghadapi seorang berbakat seperti Ivan, Aaron tentu harus memakluminya. Sebab, Ivan memang kuat. Raja kelelawar mengerutkan keningnya. Dia tidak mengerti kenapa ketua yang biasanya tegas tiba-tiba jadi begitu murah hati. Ketua hanya duduk diam dan tidak memarahinya. Bicaralah, kenapa kamu mencariku? Ivan langsung saja bicara ke intinya tanpa membuang-buang waktu. Sebenarnya, bukan masalah besar. Ketika Aaron melihat Ivan begitu tegas, dia pun tidak mau bertele-tele. Aku hadir di kompetisi persahabatan keluarga kerajaan hari ini. Penampilanmu berhasil menarik perhatianku. Ketika aku melihatmu, aku ingin secara pribadi mengundangmu untuk bergabung dengan asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonville. Raja kelelawar terkejut. Dia sulit mempercayai semua ini. Subuh-subuh begini, ketua menyuruhnya untuk mencari Ivan demi mengundangnya langsung untuk bergabung asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonville. Asal tahu saja, diperlukan seleksi yang sangat ketat untuk bisa bergabung di asosiasi seni bela diri. Ada persyaratan kekuatan juga usia. Pemuda di hadapannya ini umurnya paling hanya belasan tahun saja. Lantas kenapa bisa? Jangan-jangan dia anak haram Aaron?
Tidak peduli apa alasannya, pemuda ini terlalu beruntung. Eren secara pribadi mengundangnya. Kehormatan semacam ini sangat amat langka, bahkan di seluruh asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire sekalipun. Raja kelelawar merasa iri. Di saat bersamaan, tatapan matanya terhadap Ivan juga makin kagum. Karena, menurutnya, Ivan tidak punya alasan untuk menolak. Mana ada kultivator kerajaan Dragonfire yang tidak ingin bergabung di asosiasi seni bela diri. Bergabung di asosiasi seni bela diri bukan hanya akan bisa mendapatkan sumber daya kultivasi yang berlimpah, tetapi juga mendapat perlindungan dari asosiasi. Mana mungkin dia menolak? Kelak, mereka akan bersama-sama menjadi anggota asosiasi. Ivan pun dipilih sendiri oleh Eren. Prospek Ivan di masa depan pasti akan gemilang. Karena itulah, Raja Kelelawar jadi menatapnya dengan penuh kekaguman dan hormat. Eren, Hilman, dan Raja Kelelawar memiliki pemikiran yang sama. Bergabung dengan asosiasi seni bela diri adalah impian para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Ivan ini memang tidak ada alasan untuk menolak. Mereka berdua sangat percaya diri. Mereka menunggu respons positif Ivan. Mereka juga tak sabar untuk melihat Ivan terharu hingga meneteskan air mata. Namun, detik berikutnya, oh, bergabung dengan asosiasi seni bela diri? Wajah Ivan tak menunjukkan ekspresi apapun dan sangat tenang. Maaf, aku sama sekali tidak tertarik. Begitu Ivan mengatakannya, Eren sontak tersenyum dan bersiap untuk menyambut Ivan untuk bergabung di asosiasi. Haha, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar kami. Kelak. Namun, sebelum dia menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba dia terdiam, senyumnya sirna. Eren tercengang dan terkejut, dia sampai merasa jika dia salah dengar. Dia lalu bertanya, Ivan, apa yang kamu katakan? Apa telingamu bermasalah? Ivan berkata dengan acuh tak acuh. Kataku, aku menolak. Aku tidak tertarik dengan asosiasi seni bela diri. Apa kamu mendengarku dengan jelas sekarang? Semua orang terdiam. Dalam sekejap, suasana di ruang VIP menjadi hening. Raja Kelelawar memiringkan kepalanya dan menatap Ivan. Tatapan matanya seperti melihat orang idiot. Eren dan Hilman mengerutkan kening mereka. Mata kedua pria itu sangat terkejut, bingung, dan tak mengerti. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ivan akan menolak. Penolakannya begitu tegas pula. Asal tahu saja, entah sudah berapa banyak orang yang memohon untuk bergabung di asosiasi, memberikan uang, hadiah, wanita, dan bahkan mengirim putri mereka sendiri untuk dapat bergabung di asosiasi seni bela diri. Bahkan beberapa orang di keluarga kerajaan, yang jelas-jelas para pejabat kerajaan Dragonfire, juga menyuruh beberapa anggota keluarga mereka untuk bergabung dengan asosiasi seni bela diri agar hidup mereka terjamin. Tetapi Ivan, dia malah menolak. Setelah keheningan sejenak, di belakang Eren, Hilman menegurnya dengan keras dan berkata, Ivan, pikirkanlah baik-baik. Bergabung dengan asosiasi seni bela diri adalah impian banyak orang. Jawabanmu terlalu terburu-buru, dan keputusanmu mungkin akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Bab 449, aku bertaruh kamu tidak berani. Hilman sangat tegas dan lugas. Dalam kata-katanya, ada bujukan, tetapi ada juga kegusaran. Dia marah karena Ivan dengan lancangnya menolak undangan langsung dari Eren. Di dalam hatinya, Eren bukan hanya ketua asosiasi seni bela diri, tetapi juga kakak seniornya. Harga diri Eren tidak boleh disinggung. Aku tidak mau memikirkannya lagi. Aku tidak akan bergabung dengan asosiasi seni bela diri. Namun, Ivan menolak lagi. Suaranya datar dan sepertinya tidak terkandung emosi apapun. Alasan penolakannya tidak lain tidak bukan. Hanya ada 3. Pertama, Eren meninggalkan kesan yang sangat buruk padanya. Meskipun wajahnya terlihat ramah, pada kenyataannya, sikapnya sangat angkuh, seperti seorang raja saja. Ivan dipanggil subuh-subuh begini, lalu bertemu dengannya dengan cara seperti ini. Kemudian dia juga terus-menerus menekan kalimat mengundang langsung pada setiap kesempatan. Seolah-olah Eren yang mengundangnya secara pribadi adalah suatu kehormatan besar dan hal yang sangat luar biasa. Seolah-olah Ivan sudah menerima penghormatan dan anugerah yang luar biasa sehingga Ivan harus berlutut dan berterima kasih padanya. Kedua, Ivan menyukai kebebasan. Begitu dia bergabung dengan asosiasi ini, dia harus melakukan urusan asosiasi dan harus tunduk dan patuh kepada atasan. Dia tidak menyukai hal seperti itu. Ketiga, asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire mungkin terkait dengan kehancuran keluarga Rick. Api penyucian Veliora berada di bawah yurisdiksi asosiasi yang memenjarakan ibu kandungnya. Setelah mengetahui hal ini, bagaimana mungkin Ivan mau bergabung? Karena Ivan berulang kali menolak, Eren agak kesal. Mungkinkah ketua asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire yang bermartabat masih akan memintanya untuk bergabung? Haha. Eren tertawa kecil. Senyumnya terlihat sinis. Ivan, kami tak berniat buruk saat memintamu untuk bergabung dengan asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire. 2 hari yang lalu, kamu membunuh Hadi, direktur asosiasi seni bela diri dan putra Hartono. Apa kamu tahu kenapa tidak ada yang mencarimu untuk balas dendam sampai sekarang? Kenapa? Ivan mengangkat alisnya. Dia memang agak penasaran. Seharusnya kematian Hadi akan menimbulkan dampak tertentu. Hartono mungkin tidak berani bertindak gegabah setelah Ivan menjadi terkenal saat kompetisi persahabatan. Tetapi mustahil jika Hartono tidak melakukan sesuatu sama sekali. Aku memindahkan dia ke suatu tempat, saat ini dia tidak berada di Kelveli. Eren mengambil secangkir teh dan perlahan meneguknya. Setelah kamu bergabung dengan asosiasi seni bela diri, kamu akan menjadi anggota asosiasi yang sama dan Hartono tidak akan berani macam-macam denganmu kelak. Tetapi kalau kamu menolak hari ini, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Eren meletakkan cangkir tehnya dan menimpali.
Meskipun kekuatanmu hebat, dibandingkan dengan Hartono dan orang-orangnya, kekuatanmu masih jauh di bawah mereka. Asosiasi Seni Bela Diri, kami menjunjung persatuan. Karena kamu telah membunuh putra direktur, direktur lain akan turut menyerangmu juga. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan mereka lakukan nanti. Oh, Ivan tersenyum. Dia pikir Eren akan mengatakan sesuatu yang penting. Tetapi ternyata, pada akhirnya dia malah mencoba mengancamnya. Sepertinya tidak mungkin, Ketua Eren. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi kenapa seseorang yang hebat sepertimu sampai mengancamku dengan cara seperti itu? Tidakkah menurutmu perbuatanmu sangat rendahan? Nah, berani-beraninya kamu mengatakan ketua rendahan. Cari mati, ya. Raja Kelelawar sontak menegur dan hendak menampar Ivan. Anak ini sudah keterlaluan. Ketua sudah secara pribadi mengundangnya, tetapi dia bukan hanya menolak, dia juga mengatakan ketua rendahan. Persetan. Biasanya, sulit sekali untuk bertemu dengan Eren. Karena ini pertemuan yang langka, Raja Kelelawar tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjilat Eren. Dia pun melayangkan tamparannya dengan cepat dan kuat. Dalam sekejap mata, tamparan tersebut sudah menghampiri wajah Ivan. Namun, ekspresi Ivan tetap tidak berubah dan tubuhnya tidak bergerak. Ivan mengulurkan tangannya dan dengan mudah menggenggam pergelangan tangan Raja Kelelawar. Kemudian, dengan gerakan memelintir, krak, krak, krak. Sebelum Raja Kelelawar sempat bereaksi, rasa sakit yang amat tajam, disertai dengan keretakan tulang yang parah, tiba-tiba terdengar. Jelas sekali, lengannya dipelintir seperti adonan kue yang diremas. Lengan bajunya terkoyak hingga kulit serta ototnya juga terdistorsi. Sel-sel darah di lengannya rusak dan sarafnya pun terputus. Ah! Raja Kelelawar menjerit kesakitan dan secara refleks ingin melawan. Namun, suatu energi roh yang aneh telah menembus ke tangan dan kakinya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Untuk mengurangi rasa sakitnya, dia hanya bisa memosisikan dirinya searah dengan arah pelintiran Ivan dengan postur setengah berlutut. Wajahnya pucat dan kesakitan. Ivan menginjak kepalanya. Sialan! Kamu membuatku kesal, tahu? Bam! Saat ini, pintu ruang VIP dibuka. Ketika Chastel mendengar suara pergerakan, dia berlari masuk dari luar pintu. Dia pikir sesuatu telah terjadi. Ketika dia melihat kejadian di depannya, dia pun sangat terkejut. Tuan Ri, ini! Chastel merasa ngeri. Pemandangan di hadapannya ini terlalu mengejutkan baginya. Ivan duduk di sofa dengan satu tangan menggenggam lengan Raja Kelelawar dan satu kaki menginjak kepalanya. Ivan seperti melakukan penindasan. Tidak apa-apa, Ivan berkata pada Chastel. Aku hanya memberi pelajaran pada kelelawar bodoh ini. Kalau sudah begini, apa dia masih bisa terbang? Tadi, aku sudah sangat kesal padanya, tapi dia masih berani berulah. Jelas sekali. Raut wajah Eren dan Hilman menjadi sangat muram. Mereka yang mengutus Raja Kelelawar untuk mencari Ivan. Dengan kata lain, Raja Kelelawar hanya mewakili mereka berdua, mewakili asosiasi seni bela diri. Namun, dia malah dihajar sampai segitunya dan wajahnya diinjak-injak. Ivan! Hilman menegur dan memerintahkan. Kamu terlalu meremehkan asosiasi seni bela diri. Cepat lepaskan dia. Tuan muda, cepat lepaskan dia. Chastel melihat keduanya adalah proyeksi holografis. Peralatan proyeksi hanya memindai dan mencatat informasi Ivan dan Raja Kelelawar saja. Mengetahui bahwa suaranya tidak akan terdengar, Chastel buru-buru berkata, Tuan muda, mereka berdua tidak boleh diusik. Kalau Tuan muda bersikeras menyinggung mereka, keadaan di Calvary akan menjadi runyam. Hanya saja, Ivan tidak memedulikan perkataannya. Dia malah menatap Eren dan Hilman. Bukankah kalian suka mengancam? Aku juga akan mengancam kalian. Ivan berkata dengan samar. Kalau kalian ingin aku melepaskannya, boleh saja, tapi jawablah pertanyaanku. Tanpa menunggu jawaban mereka berdua, Ivan kemudian melanjutkan. Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Dragon Fury punya kendali atas suatu tempat pengurungan bernama Api Penyucian Veliora. Aku ingin tahu di mana api penyucian ini. Eren dan Hilman agak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Ivan akan tiba-tiba bertanya tentang api penyucian Veliora. Eren menatap ke arah Ivan. Kemarahan terpancar dengan jelas di matanya. Pemuda di depannya terlalu sombong dan liar. Jika punya kemampuan, memang boleh bersikap angkuh dan seenaknya. Tetapi, tetap harus tahu batasan. Seharusnya tidak ada yang boleh bersikap angkuh di hadapan Eren. Dia seharusnya tidak boleh diancam. Eren mengambil cangkir teh di sampingnya dan kembali meneguk teh untuk sedikit menenangkan dirinya. Eren menatap lekat Ivan dan berkata, Aku harus mengatakan bahwa kemampuanmu memang hebat. Bahkan Raja Kelelawar dapat dengan mudahnya ditundukkan. Tapi, kalau kamu berpikir bahwa ini dapat mengancamku, Eren, kamu terlalu meremehkanku. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan padanya. Bunuh dia kalau kamu punya nyali. Eren pelan-pelan meletakkan cangkir teh itu. Pada saat dia menaruh cangkirnya kembali ke meja. Bam! Seluruh meja bersama dengan cangkir teh tiba-tiba pecah. Hancur berkeping-keping. Kemudian, dia menatap Ivan dengan sepasang mata tua seperti elang, bibirnya membentuk suatu senyum yang sinis. Aku yakin kamu tidak berani. Bab 450, pemanasan. Mata Eren tajam bagaikan elang. Dia terlihat percaya diri dan tenang. Senyumnya terkesan keji dan sinis. Dia yakin Ivan pasti tidak akan berani. Bahkan Hilman yang berada di sampingnya mencibir. Kalau kamu tidak berani membunuhnya, lepaskan dia. Jangan buang-buang waktu. Tuan muda, jangan gegabah, cepat lepaskan dia. Di belakang Ivan, Chastel kian cemas.
Raja Kelelawar adalah seseorang dari Asosiasi Seni Bela Diri. Hari ini, dia mewakili Aaron, Ketua Asosiasi Seni Bela Diri. Jika Ivan benar-benar membunuhnya, berarti Ivan sama saja dengan memulai perselisihan dengan Aaron dan seluruh Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Dragonfire. Konsekuensinya akan buruk sekali. Tetapi Ivan, sebelumnya, dia berani sekali bertarung dengan Raja Kota Jaya dulu. Pemuda ini sama sekali tidak kenal takut. Ketika Ivan sudah mengamuk, dia tidak peduli dengan konsekuensinya. Chasto benar-benar khawatir bahwa Ivan akan melakukan kesalahan fatal karena terlalu tergesa-gesa. Karena itulah, Chasto terus membujuknya. Kalau Raja Kelelawar mati, aku khawatir kamu akan sulit untuk bertahan di dunia seni bela diri kelak. Haha, Ivan, bunuh saja aku. Kenapa? Apa kamu tidak berani? Raja Kelelawar menahan rasa sakitnya, ekspresinya wajahnya terlihat kesakitan, muram serta gusar. Bunuh aku. Tapi seperti yang pengikutmu katakan, seluruh dunia seni bela diri tidak akan menyediakan tempat untukmu. Sekalipun kamu bersembunyi di ujung bumi pun, kamu tidak akan bisa kabur. Oh, Ivan hanya mengiyakan saja. Dia lalu menatap Eren lalu ke Hilman. Kemudian, dengan wajah datar, dia mengangkat kakinya. Melihat ini, Chasto sontak merasa agak lega. Syukurlah, kali ini Ivan tahu batasannya sendiri dan tidak bertindak sembarangan. Sebenarnya, dia benar-benar takut tadi. Dia takut Ivan akan bertindak tanpa memedulikan konsekuensinya hingga menyebabkan malapetaka yang mengerikan. Haha, Hilman tersenyum. Benar saja, tidak peduli seberapa hebatnya seseorang, dia harus mempertimbangkan konsekuensi perbuatannya saat menghadapi asosiasi seni bela diri. Seseorang harus tahu kapan dia harus maju dan kapan harus mundur. Eren malah sangat tenang. Bagaimanapun, semuanya sudah sesuai dengan prediksinya dan berada dalam kendalinya. Tidak ada kejadian yang mengejutkan dan tidak ada yang perlu dibanggakan. Dia berkata dengan tenang. Kamu memang pintar. Kamu tidak salah pilih. Berlutut dan bersujudlah 3 kali. Aku akan menganggap kejadian hari ini tidak pernah. Sebelum Eren menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba, Ivan baru saja sedikit mengangkat kakinya, tetapi tiba-tiba dengan kekuatannya, dia menginjak kepala Raja Kelelawar dengan kuat. Bam! Terdengar suara dentuman. Seluruh kepala Raja Kelelawar tertanam ke dalam lantai dalam sekejap dan matanya melotot. Seperti seekor ayam mati. Lehernya bengkok, kepalanya membentuk suatu cekungan dan darah mengalir dari hidung, mulut serta telinganya. Hanya dalam sekejap, Raja Kelelawar benar-benar kehilangan nyawanya. Sungguh kematian yang mengenaskan. Chasto melihat kejadian ini dengan mata terbelalak, ngeri dan ketakutan. Saat ini, dia tidak tahu harus berbuat dan berkata apa. Baru sekarang dia paham bahwa Ivan mengangkat kakinya bukan untuk melepaskan Raja Kelelawar, melainkan untuk menghabisi nyawanya. Ivan benar-benar membunuh Raja Kelelawar. Dia membunuh Raja Kelelawar di depan ketua dan sekretaris utama Asosiasi Seni Bela Diri. Astaga, Chasto hanya bisa diam mematung. Tanpa disadarinya, keringat dingin bercucuran di tubuhnya dan sekujur tubuhnya mati rasa. Sementara itu, dari proyeksi holografis, Eren dan Hilman diam 1000 bahasa. Mereka tercengang-cengang. Wajah Hilman pucat, sedangkan Eren yang belum selesai berbicara, mulutnya masih terbuka dan kelopak matanya terus-menerus berkedut. Dia tak dapat mengontrol ekspresinya sendiri. Pertama, mereka tidak percaya bahwa Ivan benar-benar berani membunuh Raja Kelelawar di hadapan mereka. Kedua, mereka sulit mempercayai bahwa Ivan dapat membunuh Raja Kelelawar hanya dengan satu tendangan. Kedua fakta ini benar-benar di luar ekspektasi dan di luar imajinasi mereka. Hening. Di seluruh ruang VIP hanya ada kesunyian yang mencekam. Dalam keheningan ini, Ivan perlahan mengangkat kakinya. Ekspresinya masih santai dan tenang, tidak ada emosi apapun terlihat darinya. Ivan pun menyindir mereka. Permisi, tuan-tuan, apa aku pantas disebut punya nyali? Chasto kembali terjaga setelah keterkejutannya tadi. Tanpa sadar, dia sudah mengeluarkan pistol khusus dan memegangnya di tangannya untuk berjaga-jaga. Wancang! Hilman sangat marah. Ivan, berani-beraninya kamu membunuh anggota dari Asosiasi Seni Bela Diri. Aku sudah membunuhnya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Ivan tetap bersikap santai saja. Kemudian, dengan nada yang arogan dia berkata, melompat keluar dari proyeksi dan menggigitku? Kamu! Hilman tidak bisa berkata-kata lagi. Bagus, hahaha, sangat bagus. Tiba-tiba, Eren tertawa. Dia sangat marah hingga tertawa. Sungguh tak disangka, zaman benar-benar telah berubah. Sekarang siapapun berani menginjak-injak martabatku. Haha. Wajah Eren memancarkan kemarahannya dan sorot matanya penuh dengan kebencian. Dia seolah-olah tampak akan keluar dari proyeksi holografis. Ivan, kamu memang punya nyali. Nyalimu sangat besar. Aku harap... Bam! Sebelum Eren selesai berbicara, Ivan melemparkan jarum peraka alat proyeksi holografis di ruangan itu. Dalam sekejap, video di hadapannya menghilang. Orang tua ini terlalu banyak omong kosong. Awalnya alasan Ivan bersedia untuk datang menemui Eren adalah untuk menanyakan keberadaan api penyucian Veliora. Kalaupun Eren menolak untuk mengatakan sesuatu, Ivan akan menggunakan kekuatannya untuk memaksanya dan mencari cara lain. Tetapi di luar dugaan, lawan bicaranya malah menggunakan proyeksi holografis untuk berbicara dengannya. Intinya adalah dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang api penyucian Veliora. Karena itu, Ivan malas untuk membuang-buang waktu lagi. Dia lalu menoleh pada Chasta dan berkata, "Ayo pergi." "Baik."
Justo tidak menyangka Ivan tiba-tiba menghancurkan peralatan proyeksi. Dia agak tertegun. Setelah kembali tersadar dari lamunannya, dia pun bergegas berjalan keluar, enggan untuk tinggal sedetik lebih lama di sana. Sementara itu, di pangkalan rahasia Asosiasi Seni Bela Diri, Eran, yang masih belum selesai berbicara menjadi sangat kesal ketika melihat sosok Ivan yang tiba-tiba menghilang. Tubuhnya tidak dapat berhenti gemetar. Bajingan! Bajingan! Setan! Hilang sudah kesabaran Eran. Sudah lama sekali dia tidak semarah ini dan kehilangan kendali atas dirinya. Api amarah menyala-nyala di hatinya. Amarahnya sudah tak dapat dibendung lagi. Padahal dia telah muncul langsung untuk mengundang Ivan bergabung di Asosiasi Seni Bela Diri. Tetapi, Ivan benar-benar tidak tahu diuntung. Kalaupun Ivan menolak undangannya pun, tidak seharusnya dia membunuh Raja Kelelawar di depan mata kepalanya sendiri. Dan lagi, Ivan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Menyebalkan. Benar-benar sangat menyebalkan. Hilman, beritahu orang-orang di kedai teh. Tidak peduli cara apa yang mereka gunakan, pokoknya bunuh pemuda itu. Bunuh dia dengan kejam. Baik, kakak senior. Hilman juga sama geramnya. Sikap Ivan hari ini seperti sedang menantang mereka, menantang Asosiasi Seni Bela Diri. Jika bocah ini tidak dihabisi, mau ditaruh di mana martabat Asosiasi Seni Bela Diri kelak. Kedai teh. Ivan dan Justo baru saja turun. Dia tiba-tiba menemukan bahwa lantai pertama telah sepenuhnya dikosongkan dan ada segerombolan orang yang sudah berkumpul di sana. Mungkin lebih dari 30 orang. Setiap dari mereka adalah seorang petarung. Selain itu, mereka tidak lemah. Yang terkuat di antara mereka, yang juga adalah pemimpin mereka, ialah seorang lelaki tua. Dia berada pada tingkat akar roh tahap menengah. Bunuh dia! Begitu lelaki tua itu memberi perintah, lebih dari 30 orang langsung bergerak. Sosok manusia-manusia itu terus berdatangan dan mereka menggunakan berbagai jenis senjata. Mereka langsung menyerbu ke arah Ivan dan Justo dengan niat membunuh. Justo hendak bertindak ketika Ivan menghentikannya dan berkata, Eran ini benar-benar menyebalkan. Karena dia ingin membunuhku, dia harus membayar harganya. Kamu tidak perlu turun tangan, biar aku saja. Aku mau melakukan pemanasan dulu.